Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CNC Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial gimana caranya membuat G-code untuk relay rotary teman-teman dengan menggunakan software Aspire Patrick. Modelnya seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin atau membutuhkan file ini bisa kalian download gratis. Link downloadnya saya sertakan di video deskripsi video ini teman-teman. Oke, sebelum saya mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya teman-teman. Oke, kita mulai saja langsung. Di sini saya menggunakan software Aspire Patrick 9.5 teman-teman. Kemudian di sini kita membuat sebuah model baru seperti ini. Kemudian di sini untuk awal mula kita buka, kita pilih yang rotary teman-teman, karena kita akan membuat sebuah G-code-nya atau reliefnya bentuk rotary atau untuk tabung. Kita pilih yang rotary. Bagi teman-teman yang di bawah Aspire, yang punya Aspire Patrick di bawah 9.5, sepertinya tidak ada pilihan rotary teman-teman. Kalian harus memilih atau mendownload software Aspire Patrick yang di atas, versinya di atas 9.5. Oke, kemudian pilih rotary. Kemudian di sini kita masukkan ukuran teman-teman. Kalian ingin membuat misalkan ornamen atau kaki pintu atau apa yang bentuk rotary itu panjang berapa. Di sini sebagai contoh saya mempunyai atau membuat dengan ukuran 250 mili teman-teman, dengan diameter 50. Oke, di sini kita pilih yang mili satuannya. Kemudian zero posisinya di sini kita pilih yang surface atau bagian atas teman-teman. Jangan pilih yang silinder atau axis, ini pilih yang bagian atas nanti untuk penempatannya, titik awalnya. Kemudian di sini titik awal posisi kalian akan memulai dari mana? Dari tengah atau bawah pojok kiri seperti ini. Titiknya di sini teman-teman. Kalian akan memulai dari mana? Langkah selanjutnya di sini pemilihan aksisnya yang kalian ingin bikin rotary itu bagian mana. Pilih X axis atau Y axis teman-teman. Yang kalian rubah sebagai axis A, kalian itu axis yang mana. Oke, setelah itu kita oke. Selanjutnya di sini bagian modeling teman-teman, kalian pilih bagian modeling, kemudian kita import 3D modelingnya. Kemudian kita pilih, kita masukkan teman-teman. Oke, setelah seperti ini, karena ini dari awalnya modelingnya sudah relief rotary teman-teman, bukan flat, bukan datar, saya akan memilih full 3D model teman-teman. Kemudian di sini, ini adalah ukuran tadi yang dimasukkan, itu adalah 250. Dan ini di dalam ini ukuran modelnya ini teman-teman.
Gimana cara mengepaskan model ini dengan material kita? Di sini kita pilih aja scale model to fit material ini teman-teman. Dia akan otomatis model ini mengikuti material yang kita punya atau ukuran kayu yang kita punya. Kemudian di sini masih ada tadi panjangnya itu 250, di sini bisa kita perpanjang kembali teman-teman. Ini kita matikan. Jika kalian ingin utuh dengan kayunya tadi 250 bisa kalian rubah ini teman-teman. 250 seperti ini. Oke, ini adalah utuh dengan panjang kayunya, atau kalian rubah perkecil sedikit. Kemudian di sini bagian diameternya akan saya kurangi karena yang saya takutkan dari materi ini nanti tidak rata, jadi saya kurangi atau kita dalamkan sedikit lebih kecil dari materialnya teman-teman, diameter material. Sini sebagai contoh saya perkecil 45. Jadi dia lebih kecil dari materialnya, itu selisih 5 mili teman-teman. Oke, seperti itu. Untuk panjang tidak masalah, karena untuk mengukir itu dia masuk ke dalam. Kita oke. Nanti seperti ini. Setelah seperti ini, selanjutnya kita bikin toolpad-nya teman-teman. Di sini akan saya set dulu untuk materialnya seperti ini teman-teman. Benar. Kemudian di sini untuk perjalanan z-axis-nya atau lebih amannya, di sini kita masukkan berapa untuk keamanan dia waktu naiknya. Di sini sebagai contoh saya bikin 5 mili, oke. Dan bagian ini juga teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini karena saya rencana akan menggunakan balnos ukuran diameter 2 mili, saya akan lakukan dengan finishing seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita pilih bagian yang model boundary, ini adalah bagian yang semua reliefnya ini yang kita ukir teman-teman. Tapi karena ini sudah relief ini full dari atas dari bawah, jadi dia akan sama saja hasilnya dengan kalau kita memilih yang material ini. Kalau material ini dari keseluruhan material teman-teman. Jika model 3D-nya ini cuma sebagian dari material, nanti kalau kita pilih yang atas itu cuma 3D-nya saja. Tapi karena ini model 3D-nya ini ukurannya sama dengan material, jadi hasilnya ini sama aja, kita pilih yang mana. Di sini saya pilih yang ini teman-teman, model boundary ini keseluruhan material, keseluruhan dari motif ini teman-teman. Kemudian di sini adalah bentuk jalannya teman-teman. Untuk offset itu ini adalah seperti ini bentuknya, arahnya. Kalau raster itu seperti kita mesin printer itu teman-teman. Di sini saya pilih offset. Kemudian di sini arahnya teman-teman konvensional atau climb. Di sini saya pilih climbing ini. Selanjutnya bisa kita calculate.
Oh, bentar teman-teman. Saya akan hapus dulu. Jadi di sini saya menggunakan sebuah balnos 2 mili teman-teman. Bisa kita edit atau kita masukkan ukurannya di sini teman-teman. Di sini dengan diameter ujungnya ini saya menggunakan balnos dengan ujungnya 2 mili. Kemudian step overnya di sini saya bikin 10%. Step over semakin kecil ukuran ini akan menghasilkan semakin detail dan waktu juga semakin lama teman-teman. Dan jika ini semakin besar, detailnya kurang, waktunya semakin cepat, itu adalah step over. Dan bitrate-nya atau kecepatannya di sini sebagai contoh saja, kecepatan spindle itu di sini sebagai contoh 16.000 teman-teman, dan di sini bitrate-nya atau kecepatan dari X dan Y aksisnya itu adalah 1200. Ini contoh saja teman-teman. Di sini lung rate atau kecepatan dari Z axis untuk turun ke bawahnya atau menusuknya teman-teman itu adalah 500 mili per menit. Oke. Kemudian di sini setelah itu kita kalkulasi teman-teman. Kalau ini tadi sudah saya jelaskan. Oke. Setelah seperti ini bisa kita lihat simulasinya teman-teman. Kecepatan akan saya kurangi seperti ini, kita lihat simulasinya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dahulu. Semoga tutorial dari saya ini bisa bermanfaat. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai teman-teman, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini bisa kita save recordnya teman-teman. Toolpad kita bisa kita save. Ini kita pilih recordnya yang sesuai dengan mesin kita teman-teman. Record, mili, dan tab seperti ini. Kemudian bisa kita save teman-teman. Oke, begitu saja tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe teman-teman dan aktifkan tombol loncengnya supaya mengetahui video-video saya yang terbaru teman-teman. Begitu saja tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.